Sahabat, senang dapat kembali berjumpa dengan saudara dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV bersama saya Pendeta Arlianus Larosa sebagai pemandu percakapan kita kali ini. Dalam episode kali ini kita akan membahas tema Harmony Wedding Preparation atau persiapan pernikahan harmonis bersama dengan Dr. Erna Suryadi, MSA PBI, PhD, Director of Yayasan Gender Harmony. Ini merupakan kerjasama antara YKB dengan Yayasan Gender Harmony. Kita akan mendengarkan nanti pertama-tama penjelasan dari Ibu Erna tentang topik kita dan kemudian akan ada sharing dari Ibu Pendeta Meta Sartika, Pak Paulus Eko dan tentu saja Pendeta Rumenta Santi. Sesudah itu kita akan melanjutkan dengan diskusi-diskusi mengenai pokok yang sedang kita bicarakan ini. Para rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi melalui chat room yang tersedia. Silakan mengajukan pertanyaan atau komentar Anda. Ibu Erna dengan senang hati, selalu dengan senang hati akan merespon setiap komentar dan setiap pertanyaan-pertanyaan dari rekan pasutri. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Saya mohon kesediaan Pendeta Santi untuk membuka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam program Gender Harmony pada saat ini, kami ingin bersama-sama membicarakan, mendiskusikan dengan serius dan juga sungguh-sungguh wedding preparation. Kiranya Engkau boleh menolong kami semua. Secara khusus untuk Ibu Erna yang akan menyampaikan materi, juga yang membagikan pengalaman. Begitu juga untuk Ibu Meita dan Paulus Eko, Pak Arlianus Larosa. Berkatilah jam percakapan kami, jam diskusi kami. Biarlah program ini boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan dan menyaksikannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Ibu Santi dan sekali lagi terima kasih kepada udah hadir Ibu tadi, saya katakan Ibu Erna, Pendeta Meta dan Pak Paulus Eko. Kita akan segera mendengarkan penjelasan dari Ibu Erna tentang persiapan pernikahan, Harmony Wedding Preparation. Bu Erna, silakan Bu. Selamat jumpa lagi dalam acara Gender Harmony dengan YKB. Tidak terasa ini seri yang ke-9. Judulnya Harmony Wedding Preparation, bukan Harmony Marriage Preparation. Kenapa? Karena kita pernah belajar ya, bahwa wedding sama marriage itu beda. Padahal sebelum marriage kita harus mikirkan dulu apakah kita benar-benar siap untuk wedding atau enggak. Ya. Nah, karena itu hari ini sebenarnya mata pelajarannya sudah banyak dibicarakan, tapi tidak ada artinya kalau kita tidak memahami bagaimana untuk mencapai pernikahan bahagia itu. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dah lebih dulu. Ingat, from right to happiness. No right, no peace. No peace, no harmony. No harmony, no happiness. Jadi kita belajar dulu. Kita lihat ya, ada berdasarkan penelitian, pengamatan, analisis, ada 10 wrong step in starting a marriage. Ya, saya akan singkat 10 wrong step, namanya step. Jadi melangkah bisa ke kiri, ke kanan, bisa ke, apa istilahnya kalau Betawi, ketelingsut gitu, ketekuk. Ya, maka langkah selanjutnya jadi kurang benar. Nanti saya ringkas menjadi 5 concern. Artinya 5 concern, 5 kepedulian, 5 pertimbangan. Jadi nggak banyak karena materinya ini sebenarnya sudah kita dapatkan dari yang 1 sampai yang ke-8. Ya. Yang pertama, step yang wrong berdasarkan pengamatan dan analisis adalah kita nggak menikah dengan orang, tetapi banyak orang menikah dengan keluarga. Bahkan ada pendapat ahli mengatakan ya perempuan harus nyesuaiin dong karena dia yang masuk ke keluarga laki-laki. Lah bagaimana kita menikah dengan sebuah keluarga? Karena 2 orang yang rata-rata seperempat abad ya, 25 tahun kan rata-rata sekarang nih baru menikah bahkan lebih, itu keluarganya beda-beda. Untuk langsung jadi satu
dipersatukan oleh Allah itu nggak mudah. Ya, minyak sama air bagaimana? Atau kan kacang sama kacang panjang aja mesti ada resepnya gitu ya. Apalagi dengan sebuah keluarga. Kita bahas ini nanti satu-satu di dalam concern ya bagaimana. Yang kedua, mereka banyakkan oke lah kita nikah. Jadi sama-sama, tapi dia pengen nggak tahu sebenarnya tujuan menikah itu apa. Kita udah bicara yang lalu mengenai tujuan ini, saya nggak ulang lagi, nanti saya akan tekankan kembali di dalam 5 concern, karena 2 ini akan saya gabung menjadi the first concern ya. Yang ketiga, nggak ada border, ya karena dia keluarga, dia nyampur, udah dia menikah sama keluarga, udah gitu nggak ada batas lagi. Memang mungkin kamarnya beda, tetapi itu campur aduk. Istilahnya kepo, anak bukannya jadi suami, suami bukannya jadi laki-laki bukannya jadi suami, tapi tetap menjadi anak. Jadi bagaimana seorang perempuan menikah dengan seorang anak dari keluarganya laki-laki lain, itu sangat sulit ya. Dan ini menimbulkan begitu banyak penderitaan. Ya, kenapa saya bawa topik ini sekarang, karena nggak ada gunanya kita bilang harus begini begitu, mau harmonis mau bahagia kalau kita nggak tahu salah awalnya di mana ya. Yang berikutnya adalah relationship antara suami istri juga bias. Artinya bias, kita ini pasangan sepadan, Kejadian 2 ayat 18 itu kehendak Allah. Tetapi apa yang terjadi? Di Jawa ada istilah konco winking, Mas Paulus pasti tahu tuh, artinya dia seperempat langkah atau berapa langkah di belakang laki-laki. Jadi dia bukannya sepadan, dia bukannya sejajar gitu ya. Apalagi ada yang di bawahnya, aduh. Jadi pokoknya kisruh lah. Padahal tadi saya bicara-bicara dengan Pak Arianus, gender itu punya tujuan adalah equality dan equity. Apa itu nanti kita bahas. Nah 2 ini, 3 dan 4 kita bahas di concern kedua. Ya. Berikutnya adalah suami istri ini tidak independen. Bayangin, anak laki, anak perempuan kawin-kawinan. Sorry saya pakai kata-kata itu. Ya, mereka tidak menikah, mereka kawin-kawinan gitu loh. Kenapa yang satu masih kalau ada apa-apa ngadunya sama orang tuanya, yang satu lagi masih diatur setir sama. Jadi bagaimana? Mereka itu tidak independen. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, hubungan dependensi ini si perempuan biasanya si istri itu tergantung sekali sama husband. Padahal katanya pasangan sepadan. Jadi kita berangkat dari firman ya, firman Tuhan. Jadi supaya the truth is the truth ya, jangan pakai yang lain ya. Kita pakai benar-benar the real sunshine ya, bukannya terang-terangan center bahwa Allah menginginkan sepadan. Tapi dia dependen. Jadi perempuan ini kalau nggak ada laki-lakinya banyak terjadi. Walaupun laki-lakinya sudah melakukan kekerasan, dia tanpa daya. Sehingga akhirnya dia mengikut saja, bahkan sang suami itu masuk kriminal, dia disuruh menjual narkoba, dia itu penelitian kami membuktikan seperti itu. Nah, harusnya yang kita pelajari dulu ya, di pertama barangkali sesi pertama kedua, harusnya interdependensi, ya. Dia dependennya harus pada Tuhan. Jadi ini nanti kita tekankan lagi menjadi concern yang ketiga ya. Kemudian yang berikutnya 7 dan 8. Ini adalah concern yang keempat yang sebenarnya harus melalui praktek ya. Kenapa budaya itu nggak kelihatan? Saya budaya mau nyerang kamu enggak. Dia ada di dalam bentuk orang per orang, dalam mindset orang tua, mertua, ipar-ipar dan community, tetangga-tetangga. Jangan cuci piring, itu pemali laki-laki. Jangan masak, nggak boleh pegang pokok. Padahal chef-chef sekarang lebih banyak laki-laki, Pak. Bagaimana kita mau masuk seperti zaman dulu, zaman masih kuda gigit besi atau orang gali-gali batu. Kayak waktu itu memang perempuan tidak terdidik, tapi sekarang kita sudah masuk masa postmodern yang seharusnya sudah disesuaikan. Mungkin ada buku-buku Bina Pranika zaman dulu, hayo harus di re-editing ya, harus di-upgrade ya. Nah, patriarchy culture ini ternyata ada. Sampai sekarang masih terjadi, padahal katanya mau equality dan equity, berarti egalitarian culture, dan tapi itu tidak terjadi, ya. Dan kemudian apa mau dibilang? Karena
saya darahnya sama dengan orang tua saya, dia juga. Akhirnya lama-lama terpisah lah. Kedua anak manusia yang harus dipersatukan ini menjadi terpisah. It's not strong enough. Saya bilang si arti, ya, ship, karena perahu itu ada artinya kan dibanding wood ya. Perahu, si arti, itu sebenarnya courtship. Jadi yang 7-8 itu adalah courtship, masa pertundangan. Ya artinya pertundangan itu harus bisa lebih dekat dengan keluarga dan sebagainya. Tapi nanti ada arti lain, kita akan bahas di concern keempat ya. Nah, yang terakhir ini adalah concern yang kelima. Ada komunikasi yang missing most of the time. Jadi karena perempuannya takut mungkin ya, merasa hanya follower, atau dia merasa di bawah, dia merasa terpinggirkan, dia takut ngomong, dan itu women barrier juga ya. Kemudian yang terakhir, ini bukan sekedar dibilang they are not ready yet, tapi memang mereka belum siap. Bayangin, masih berpikir sebagai anak-anak, bahkan belum ada pekerjaan, nanti itu ada di kedua ya, yang mengenai keluarga dan sebagainya, pekerjaan dan sebagainya. 5 concern ini, kalau bilang yes, slide saya, ya, kita bisa tanya pada yang bujangan, ya, yang mau bersaksi, bagaimana pandangan mereka untuk pintu pernikahan, kita akan bisa lihat ya. Baru saya akan kasih di slide yang berikutnya, itu pun nggak mudah, yaitu growing relationship dan the marriage you want, bukannya parents wanted ya. Jadi sekarang kita bahas saja supaya cepat ya. The first concern. First concern itu tadi menyangkut masalah-masalah yang pertama ya, mengenai family. Tapi ada satu hal yang namanya dibilang orang, gender. Orang kok nggak mikir ya, bahwa saya laki-laki, saya perempuan, dia laki-laki, itu dua itu berbeda, maskulin dan feminin. Boleh sama-sama, tapi bukan berarti dia kuat, dia menguasai yang perempuan. Salah. Kalau kejadian 3 ya, ayat 18 kalau nggak salah, yang perempuan birahi lalu lelaki menguasai, itu artinya bahwa dia di bawah kekuasaan. Kalau dia birahi, ya itu sexual intercourse, maaf, menjadi tanggung jawab berdua ya, harus dibangkitkan. Jadi bukan hanya milik laki-laki, menjadi suatu puas ya. Jadi ini ada laki-laki strong, perempuan lemah. Kemudian laki-laki tersembunyi, dia punya emosional, perempuan lebih. Jadi ini harusnya berpadanan, yang artinya harus equality dan equity. Nah, apa itu nanti barangkali ada slide-nya, kita akan bahas itu yang dimaksud kesetaraan dan keadilan itu apa ya. Dan mereka itu punya limitation, delimitation. Limitasi artinya saya nggak mungkin lah bawa-bawa panggul batang pohon gede, karena memang fisik saya terlimit. Tapi apa itu delimitation? Delimitation itu ada di dalam saya yang saya tidak kuasa. Contoh seperti destiny, ya. Women destiny itu mau nggak mau karena datang bulan, ya, kemudian karena suatu emosi, perasaan yang lebih detail, itu menjadi suatu delimitation. Sehingga perempuan kalau digalakin sama suaminya, walaupun dia benar, dia jadi nggak bisa ngomong. Seperti anak kecil, dia tertutup rapat mulutnya. Nah, itu delimitation. Kita udah pernah membahas ini semua, role expectation, role performance. Saya cuma secara sepintas mau ungkapkan saja ya, perempuan lebih banyak kerja, ya, sehingga mereka nggak pikir sebenarnya ekspektasi laki-laki seperti apa. Laki-laki itu karena dipikir, kamu tugas kamu, dia cuma menaruh suatu ekspektasi. Yang keduanya ini harusnya diimbangi. Jadi kalau ternyata performance-nya turun, saya pernah katakan itu karena lagi datang bulan, itu ngomong, komunikasi kepada suami, maaf ya saya lagi datang bulan, saya nggak bisa ini. Sehingga suami itu bilang, kamu tuh gimana sih? Apalagi ada ibunya bilang, tuh perempuan istrimu males, kagak mau sediain makan buat suami. Padahal emangnya jadi koki. Istri itu bukan itu tugas. Jadi ini segala sesuatu begitu banyak kita bisa
bahas satu persatu, tapi kita maju saja kepada yang berikutnya. The second concern, ya, Ibu Erna udah pernah ajar nih di pertama ya, sesi pertama dan yang kedua tentang marriage dan social culture ya, bahwa seorang yang menikah itu, jadi dia baru berjalan nih, belum sampai ke rumah pernikahan, baru dalam perjalanan altar ini, harus paham dulu micro and internal aspect ya. Jadi aspek-aspek yang ada di dalam ya, yang ada membawa seseorang laki-laki dan perempuan dia bisa bersatu tuh bagaimana ya. Nah, ada pre-requirement-nya yaitu faith. Nah, kalau orang Kristen bilang 3 hal penting yaitu love, faith, and hope. Ya, faith ini menjadi dasar. Tanpa kita percaya, ya, kita nggak mungkin tahu apa itu God. Ini silakan ditunjukkan next slide ya. Jadi sosiologi concern-nya kalau yang tadi interdependensi, kita dependennya kepada Allah. Lalu Allah dia sama Allah kita beda. Bagaimana kita bisa bekerja sama? Sama juga saya ngomongnya ayam, dia ngomongnya bebek. Bentuknya mirip-mirip ya. Saya bilangnya burung beo, dia bilangnya burung jalak. Jadi rada nggak ngeplak gitu loh. Nah, faith ini sangat penting ya. Beberapa hal dari semuanya ini adalah micro dan internal aspek yang sering kali, banyak kali dilupakan oleh pasangan yang mau menikah. Padahal inilah yang membangun bagaimana kita bisa bergandengan tangan ya. Termasuk siapa orang tuanya. Jadi ada bibit, bebet, bubut. Dulu saya bilang, enggak itu kah kuno. Pokoknya gue cinta dia, gue tahu dia agamanya apa, tapi luar biasa. Family of origin ini pengaruh kuat di culture. Sehingga Anda harus tahu. Kenapa? Ya, ada family expectation, siapa yang right and responsibility, dan kembali limitation and delimitation ya. Nanti kalau orang tuanya berpikir, ini sekarang kamu udah nikah, mulai sekarang kamu udah ada yang masakin, ada yang cuci baju, waduh cilaka. Padahal tuh perempuan adalah seorang direktur perusahaan besar. Jadi bagaimana? Apalagi sering keluar negeri seperti kesaksian teman kita di kali yang lalu. Itu bisa luar biasa pecahnya tuh perahu. Dan ini harus dibicarakan di dalam concern kedua. Ya, apa expectation-nya, bagaimana performance-nya, apakah pilih single apa dual income. Saya tidak bilang single itu jelek. Tetapi saya bilang sama anak-anak saya, kalau kamu mau enak, ya, mau satu arus berdua arus, dapat kekuatan 100K apa 200K, tentu yang lebih banyak. Jadi dual income family adalah yang saya anjurkan untuk masa anak-anak muda yang mendatang. Bahkan yang sekarang pun jadi ibu rumah tangga harusnya punya, kita bicara livelihood skill, maka kita mampu melakukan itu ya. Sehingga ini nantinya akan ada di concern yang berikutnya adalah ekonomi sebagai centrifugal family ya. Dan mereka harus belajar partnership, kerjasama mulai dari pacaran, mulai dari PDKT. Jadi itu kenapa saya bilang ini marriage, ini wedding. Jadi ini PDKT, ya, kenal, lalu ini mulailah membicarakan preparasi daripada pernikahan, wedding. Udah setuju apa, kira-kira udah bisa, baru bicarain marriage ya. Jadi jangan langsung-langsungan begitu. Nanti terlalu jauh, lompat jauhnya jatuh ya. Nah, yang berikutnya adalah kalau semuanya ini sudah, maka next slide adalah the fourth concern, yaitu saya sebutnya courtship. Courtship ini adalah periode di mana kedua pasangan ini, couple ini, getting to know each other, jadi saling mengenal lebih dalam. Ada satu kata yang sangat bagus itu toleransi. Itu layarnya ketutupan ya. Toleransi and learn to cooperate in order to help, to support and
yang lain-lain. Jadi kenapa di Galatia 6 ayat 2 dikatakan kamu harus hidup tolong menolong. Sekarang kalau nggak bisa nolong, itu kan kerjaan kamu, berarti nggak mau tolongin, ya? Atau mau tolongin tapi nggak bisa. Jadi ini harus dipelajari. Saya belajar mencari uang berdua, suami. Saya cerita yang lalu jualan otak, ya. Saya nggak mungkin kerja, saya jualan soal. Kami dapat uang loh. Ya dari situ karena saya sadar uang ini akan menjadi masalah, maka kami telah mengumpulkan uang dari sejak masih pacaran, ya. Ya jadi cinta satu sama lain boleh, tapi harus dibangun sesuai yang Tuhan inginkan, ya. Di mana di dalamnya Tuhan ingin kita memuliakan Allah sendiri. Jadi bagaimana caranya di dalam masa courtship, pertunangan yang lebih dekat ini bisa tercapai suatu equality dan equity. Di situ saya tuliskan, ini catat, jangan lupakan, karena ini rahasia yang udah menjadi umum dari orang-orang gender, ya. Jadi kalau Anda setuju dengan gender equality, ini adalah 4 indikator. Yang pertama akses, kemudian partisipasi, lalu benefit dan kontrol. Saya jelaskan singkat saja. Kalau suami bisa mendapatkan pengetahuan lebih mudah di dalam pekerjaannya, kenapa perempuan enggak? Dia harus bisa akses, ya. Sekarang kalau laki-laki bisa berpartisipasi, ya, mendapatkan nasihat, bisa dapat pendidikan, perempuan juga harus bisa. Namanya equal opportunity, ya, akses dan partisipasi. Apa itu benefit? Keuntungannya juga mesti sama. Jadi kalau di dalam keluarga, oh karena bapak kamu yang cari uang, maka ibu belakangan aja, padahal ibu yang masak, ya. Padahal ibu yang melahirkan anak-anak, ya. Dan seorang suami tidak menjadi kepala kalau tidak ada anggotanya, ya. Sang suami tidak menjadi suami kalau nggak ada istrinya. Jadi nggak bisa misalnya keluarga ada tiga, ada 3 tapi daging ada 2, ibu yang nggak makan. Harusnya 2 potong itu dibagi 3, itu baru adil. Itu adalah benefit, equal benefit. Dan gimana dengan kontrol? Ini orang suka keliru, ya. Siapa yang kontrol di dalam dunia ini? Pak Jokowi, gubernur, atau Pak Arianus di YKB. Yang kontrol di dalam dunia ini, di bumi dan di akhirat adalah Allah, ya. Tapi di dalam keluarga bukan suami, tetapi harus equality dan equity, yaitu sama-sama. Nah, saya kasih tahu bedanya akses sama kontrol. Kalau listrik kita cetek, pegang gitu bisa ya nyala. Tapi kita cetek nggak nyala juga. Kenapa? Kontrolnya ada di PLN. Jadi sering terjadi suami memang kasih nafkah sama istri, tapi dikontrol. Beli gula, kok cepet habis? Berapa sendok ditaruhin? Kok begitu? Aduh. Jadi kontrolnya itu kebangetan gitu. Istri nggak punya kontrol. Jadi harusnya ada pembagian role, expectation, and role performance. Bagaimana job description, bagaimana membagi right and responsibility. Jadi ini karena udah benar-benar mau nikah, ya, maka tunangan ini benar-benar ujian. Tapi saya bilang, boleh dicatat, saya baru aja tunangan, ya, nggak tahu 1-2 hari saya buang tuh cincin. Nggak tahu satu istilah apa, saya nggak mau. Saya bilang istilahnya begini, saya tidak akan menjual diri saya demi seorang laki-laki. Karena di dalam Kristus ada freedom. Kita menikah bukan berarti kita memenjarakan diri, ya, kepada seseorang. Kita hanya budaknya Allah, tapi bukan budak manusia. Jadi ingat di situ, dan ini peranan gembala, ya, ada 4 gembala di sekeliling saya di forum ini, ya, yang barangkali bisa memikirkan bagaimana lebih dalam itu. Sampai di sini concern keempat. Apakah Anda pesimis atau optimis? Kalau masih belum yakin, harusnya dibalik lagi tuh ke concern 1, 2, 3 itu dijalanin lagi. Carilah, catat mana positive outcome-nya, mana yang negative constraint-nya. Itu saran saya, ya. Yang berikutnya, kalau kita mau memutuskan, ya, kita harus ingat, ini catatan saya aja nih, mestinya gembala bisa
kasih halaman yang lebih indah ya. Mengikuti perintah Tuhan ya. Di mana di Kejadian 2 ayat 24 ya Bu Meta ya. Leaving your father mother. Engkau harus meninggalkan ayah ibu ya, bersatu. Lalu jangan ada kisah lagi honeymoon udah diteleponin, suruh temenin maknya. Bagaimana baru pulang honeymoon, belum lagi kita mau tidur berpelukan udah diambil, diculik sang suami. Jadi itu nggak bisa, tandanya kalau memang kayak gitu jangan kasih dia nikah lah ya, daripada bikin sengsara orang lain, anak orang lain gitu ya. Jadi kalau kamu belum siap, kamu nggak usah nikah aja deh. Kamu dosa loh bawa penderitaan buat orang lain ya. Jadi kalau dibilang submit to your husband, and husband itu harus loving to your wife. Saya pelajari khusus nih, nanti mungkin bisa saya bagi ya sis-sis. Di kata-kata Indonesia menjadi tunduk, kata-kata bahasa Inggris itu submit. Padahal kalau di apa ya, Amsal ya, Amsal 3 ayat 5-6, jadi akuilah Tuhan ya, itu kata-katanya adalah lakukanlah semua, luruskanlah laku, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Jadi akuilah Tuhan dengan segala. Jadi submit itu adalah kita implement gitu. Jadi bukan seperti yang Indonesia bilang tunduk tuh, aduh tunduk kayak budak, bukan. Jadi mungkin ini ada satu pemahaman yang saya lempar aja nanti dalam tanda petik untuk dibahas lebih lanjut ya. Jadi saya pernah dengar Pak Arianus bilang, oh priority harus istri saya, bukannya ibu saya. Itu benar, 100%. Kenapa? Wong namanya nempel bersatu, bagaimana bisa orang lain? Berarti lu pecah dulu dong. Nah, harusnya priority istri atau suami ya, dan harus membawa kebenaran, karena Allah itu adalah kebenaran. Bagaimana bohong demi kebaikan, karena orang tua, saudara-saudara melakukan yang jelek, lalu kita tutup-tutupin. Enggak. Siapa bilang? Itu bohong, itu dosa. Itu bukan kebenaran. Ya, entah bagaimana caranya, ya harusnya itu diperbaiki. Ya, kemudian prinsipnya adalah kita bersedia hand in hand together. Apapun tantangan, apapun cobaan, nih, perahu berdua, apakah badai, apakah gelombang, itu kita harus akui bersama. Ya, kalau enggak, jawabannya married or not, apa not yet gitu ya. Atau kita balik lagi. Saya pikir ini penting ya. Bahasan-bahasan saya itu ada di 1-8. Yang berikutnya maka kita masuk ke concern yang tadi, concern yang kelima tadi udah ya. Fourth mana? Ya. Jadi pada waktu kita udah sampai ke keempat tadi ya. Kemudian kita berpikir, oke lah kita akan mau married ya. Maka kita benar-benar mempersiapkan, prepare wedding. Untuk apa? 2 hal yang harus Anda lakukan, yaitu growing relationship yang udah bener on the track ya, udah di relnya ini ya, nggak mundur maju lagi, udah di rel, pegang tangan tadi bahwa pasangan yang pertama ya benar, jujur, transparan, karena itu syarat dari partnership. Oh, nanti saya ajarin bagaimana partnership itu. Jadi growing relationship, next slide, and marriage of your own dream ya. Bagaimana kita bisa menumbuhkan relationship berdua. Karena masalah itu pasti akan, karena itu di dalam kita melakukan memecahkan persoalan hari demi hari ya, ada temptation, ada emotion, kemudian ada krisis mungkin walaupun masih pacaran itu. Nah ini slide-nya, walaupun masih pacaran itu kita tetap harus heart to heart ya, pegangan tangan ya, kita harus partner handling krisis, belum lagi family handling krisis ya. Buka lagi pelajaran GH yang lalu. Nah, bagaimana kita bisa handling? Karena di dalam saya ngalamin krisis.
berapa bulan sebelum pernikahan, reception, rumah saya masih gelap. Rumah yang kami bangun dengan uang berdua, walaupun tanah mertua ya. Bagaimana nggak ada uang gelap-gelapan? Dan orang tua bilang biarin aja gelap-gelapan. Wah, saya menangis saat itu dan kebetulan beruntung saya sudah praktek dan saya punya uang, kita bisa bayar listrik dan segala macam, bahkan kita bisa kredit untuk ranjang dan sebagainya sehingga rumah itu bisa diisi. Maka kami mengalami growing relationship ini melalui resilience ya. Resilience berdua, kita bangun batu template, taman kita bangun sendiri untuk menurunkan kos. IO-nya Pendeta Lili Suryana, waktu itu ada teman kami ya, ada barisan pagar ayu, itu semua bisa terjadi hanya karena kehendak Tuhan ya. Anda bisa menyiapkan ring, bisa menyiapkan kostum ya. Kostum saya dibantu oleh Pendeta Loing, istrinya, dia menjahitkan baju untuk saya. Dan bagaimana seremoni partinya, saya dibikinin perahu Bu Meta sama teman-teman anak KAA, tapi sebulan kemudian Grogol banjir, nyambung, Susilo sama Jelambar itu semua banjir sampai berapa meter, apa nggak tahu, karena perahu saya nggak tahu ya. Tapi ada satu kata yang di bawah saya tulis ya, honeymoon. Saya tadinya nggak mau honeymoon, bahkan pesta juga tadinya nggak mau karena kita nggak punya biaya. Tapi tembus orang tua saya mengatakan, kamu anak saya, walaupun secara budaya harusnya bukannya perempuan ya, dia membiayai separuh. Yang separuhnya adalah kita. Nah, saya nggak mau honeymoon, nggak punya uang. Apa kata ayah saya? Honeymoon. Kenapa? Hidup itu bisa bitter, bisa susah, ada air mata. Maka yang manis, yang sweet, honey, itu bisa mengimbang. Maka kami honeymoon, ya luar biasa, dapat uang angpau. Waktu itu banyak sekali Tuhan kasih, dan saya tanpa rencana kita langsung pesan pesawat, tapi pulangnya naik kereta karena nggak ada duit ya. Jadi inilah hal-hal yang pokok yang saya mau jelaskan, tetapi gerbang terakhir sebelum kita masuk ke dalam pertengahan yaitu the fifth concern. Ya, the fifth concern ini slide yang terakhir saya nggak jawab, barangkali yang kesaksian the fifth concern ya. What your marriage looks like. Calon suami, calon istri, calon pasangan harus menjawab. Bayangannya apakah segitiga? Apakah seperti tangga, ya? Apakah sebagai Superman, ya? Ataukah perahu itu ngerowing yang perempuan ngikutin, atau kerajaan? Karena Anda masuk ke dalam keluarga mertua laki-laki biasanya. Tapi ada juga yang masuk ke keluarga perempuan. Jadi ada kasus karena perempuannya masuk, lakinya karena biasanya lebih kaya ya, masuk, kemudian yang perempuan selalu ayah ibunya, yang laki merasa terpinggir. Akhirnya ada dua alternatif, either kamu melakukan kekerasan, tapi nggak mungkin kan karena keluarga perempuan lebih berkuasa, atau kamu selingkuh. Dia milih selingkuh. Mestinya ada yang ketiga, ada harmony communicative action. Jadi ini penting, mungkin nanti kita bisa tanya pada yang mau sharing bagaimana. Ini adalah persepsi of the future husband and wife, bagaimana relationship mereka dalam kehidupan pernikahan. Ya, saya pikir semuanya ini saya sedingkan hanya sebagai concern, karena sebenarnya saya nggak membahas topik satu persatu, sudah ada di dalam materi GH yang sebelumnya. Jadi saya serahkan kembali kepada Pak Arianus. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Erna. Ini penjelasan yang menyeluruh apa saja ya. Tentu pendalamannya ada pada episode-episode yang lalu ya, dan kalau belum melihat silakan lihat episode-episode yang lalu, dan barangkali ke depan bisa kita elaborasi juga dalam secara lebih detail. Sebelum kita lanjutkan, saya ada beberapa pertanyaan untuk Bu Erna sebelum ini saya berikan kepada Bu Meta dan Pak
Paul Eko. Kita dengarkan dulu informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia. Kita sedang berbicara tentang Harmony Wedding Preparation bersama dengan narasumber kita, Dr. Erna, Direktur Gender Harmony. Dan di akhir atau di ujung segmen yang pertama tadi, saya katakan ada beberapa pertanyaan saya untuk Ibu Erna. By the way, rekan-rekan yang bergabung melalui YouTube, silakan mengajukan pertanyaan, membuat komentar. Nanti Ibu Erna akan dengan senang hati akan merespons. Bu Erna, tadi kan ada 10 wrong step, ya, langkah yang keliru. Pertanyaan saya adalah, apakah kalau orang mau menikah, ke-10 ini mesti di-handle dulu, sehingga kalau ada salah satu stepnya yang tidak atau yang salah, maka lebih baik jangan dulu wedding, atau boleh kalau sekian, kalau pakai persentase, kalau 8 dari 10 ini udah bisa teratasi, maka go ahead. Tapi kalau masih cukup banyak, 6 dari 10 ini memang Anda belum siap, itu lebih baik Anda belum siap menikah. Bu Erna. 10 wrong step itu temuan. Tadi saya bilang ya, observasi, analisis, finding daripada GH. Tapi yang GH sarankan untuk diikuti adalah 5 concern. Ya, 5 concern, di mana satu concern itu menyangkut 2 step yang dibilang wrong step itu. Tapi yang ditulis sebagai wrong step itu hanya header. Jadi kalau dibilang saya nggak punya duit, kan masalahnya juga bukan nggak punya duit aja, apa karena nggak ada pekerjaan, apa karena boros gitu, itu dibahas di concern. Jadi kalau mau dibilang apakah Anda mau terus lanjut nikah atau enggak, concern Pak hitungannya, bukan step. Kalau orang masih berpikir bahwa ketika dia mau menikah ini, menuju pernikahannya, weddingnya ini, di otaknya itu masih pernikahan itu pernikahan keluarga, bukan kepada seseorang saya menikah. Apakah orang kalau punya konsep semacam ini, ya itu boleh terus lanjut, atau kalau pakai yang concern tadi, apakah harus kelima-limanya? Saya kasih judul, saya kasih judul Harmony Wedding Preparation. Kalau di dalam judul asli dulu yang pertama adalah Harmony Life, Harmony Family. Jadi kalau mau harmonis, ini ikutin. Kalau nggak mau harmonis ya bukan tanggung jawab saya. Anda mau nikah lagi terus silakan aja. Banyak kan orang yang udah nikah 40 tahun, 30 tahun, mereka tuh diteken, mereka itu sebenarnya dijadikan budak. Tapi tetap aja tuh. Ya karena dia menderita sendiri, tapi anak sekarang nggak mau. Kalau orang dulu masih tetap. Jadi apakah nggak jadi menikah atau enggak, itu putusan sendiri. Saya cuma kasih bimbingan, namanya kita option. Ya, 5 concern itu kan itu sangat ideal, Bu. Itu sesuatu yang semestinya kalau mau harmoni, beginilah. Oke, ya.
Dan itu ikut firman Tuhan, Pak. Bukan Ya. bukan saya bikin sendiri. Soal itu soal lain ya. Tapi 5 concern ini adalah kalau mau harmoni, ini loh. Anda mesti menurut Ibu R, andaikan ada salah satu dari kelima concern ini yang masih sebutlah tertinggal begitu, apakah sebaiknya kalau mereka sebelah Ibu R jadi konsultan nih, jadi konselor ke mereka, Ibu Erna mengatakan tunda dulu deh, beresin dulu ini begitu, atau bagaimana? Oke, ini nggak apa-apa karena nanti sambil jalan you bisa melakukan penyempurnaan. Kebetulan Anda bertanya pada seorang dokter ya. Jadi kalau saya jawab, kadang otak saya, background saya juga seorang dokter. Jadi satu kondisi, kalau manusia penyakit itu adalah tubuhnya open system ya. Jadi bukan hanya yang di dalam, tapi tergantung dari di luar. Sama seperti orang COVID, kalau dia stres lalu dia susah sembuh walaupun obatnya sama ya. Begitu juga kehidupan dua orang anak manusia. Jadi kalau dia bilang, oh yang ini belum tercapai Bu, tergantung apanya, saya baru bisa jawab ya. Kalau memang katakanlah apa yang ringan itu pekerjaan misalnya, itu sebenarnya pekerjaan itu kalau sekarang kan di salah satu concern disebut ya bagaimana ekonomi ya. Sekarang lagi pandemi, you mau maksa bahwa penghasilan dulu cita-cita mau segini, istri segini. Sekarang cobalah pikirkan. Nah, kalau saya jadi konselornya, itu adalah suatu filter, ya filternya lubangnya halus segini ya. Sekarang Anda semua punya atau lubangnya besar, ya Anda harus sesuaikan. Jadi sekarang hidupnya bisa nggak disesuaikan dengan target, mampu nggak dari makan 1 hari 3 kali jadi 2 kali misalnya. Wah makan daging tadinya mau seminggu 3 kali menjadi seminggu sekali atau sebulan sekali. Jadi konselor itu sebenarnya yang tahu diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa bilang pada ayah ibunya, ya, apakah saya udah siap nikah atau belum? Dia bertanyalah pada diri sendiri. Anda punya perasaan dan punya tahu. Dan ini adalah indikator caranya mengetahui kira-kira Anda ada di posisi mana. Bukan the magnitude of the filter ya, bagaimana nilai angkanya, skornya berapa. Tapi ini adalah guidance, namanya concern. Jadi kalau concern itu saya pola pikir ya kepedulian. Jadi bukannya harus gitu, enggak. Jadi tergantung dalam jenis kehidupannya. Anda dulu punya cita-cita barangkali asal punya mobil Fiat aja gitu ya. Sekarang nggak mungkin ada Fiat ya. Akhirnya saya punya itu juga tuh apa sih lupa saya yang yang si Tommy itu yang lokal jadi Jepang ya. Jadi ada penyesuaian. Jadi yang tadi Bapak bilang apakah sambil jalan bisa, tergantung masalahnya. Jadi saya nggak bisa jawab tapi kalau penting seperti patriarchy culture, orang tua dia membakar tubuh istri dan suami. Patriarchy culture itu bukan istri saja yang menderita, ya, laki-lakinya juga, karena dia serba salah, ya. Dia nggak mau datang, dia nggak mau ketemu orang tuanya, dia mau bilangin, tapi itu orang tuanya. Sehingga penderitaan. Coba tanya pada yang kemarin kesaksian, kenapa ya setelah dia beres ya, kan diakui ya, mereka udah akur, yang laki-laki udah bisa buka pintu lagi, tapi kenapa tuh balik lagi? Jadi ada kondisi yang sebenarnya yang saya bilang you have to be independent. You have to be faithful. Priority to wife, ya, or to husband. Jadi kalau itu diri sendiri enggak patuh, enggak obedience, maka resilience itu bukan family, bukannya partner. Jadi dia memecah sendiri keluarganya dia. Tapi kalau dia punya dasar yang kuat, saya katakan dasar keluarga pasangan saya adalah 8 tahun tuh sangat kuat. Walaupun godaan kami untuk
berpecah itu sangat besar ya. Tapi kami mampu dengan kuasa Tuhan untuk bisa bersama-sama, dan besok 45 tahun ya. Jadi tergantung masalahnya Pak, dan tergantung diri sendiri juga, dan tergantung source. Masih ingat change itu, krisis, source-nya banyak apa enggak gitu loh. Lalu kemauannya besar apa enggak, pegangannya. Jadi masih ingat resilience itu PRA, protection, risk, and adaptation. Ya, yang tadi Anda bilang resiko ekonomi karena pandemi lalu dia turun. Kita bisa adaptasi nggak? Kalau nggak adaptasi ya Anda gagal resilience-nya. Lebih jangan kawin lah, jangan nikah dulu gitu loh. Anda hitung proteksi aja tapi nggak hitung resiko, ya. Masuk aja ke rumah orang tua atau mertua, lalu kemudian melakukan ini itu, lalu clash. Ayo, si anak mau pilih siapa? Dia pilih orang tua. Mana ada anak orang tua makan anak, mana ada macan makan anak, padahal kucing makan anak ya. Dan kata suami saya, kucing itu turunan macan. Jadi harus kuat dulu, tergantung kondisinya. Oke. Kita konselor kan bukan pemutus Pak. Ya, tapi kita kan ada gini, kalau yang ini tidak saja terpenuhi, yang ini saja tidak, maka sebaiknya jangan melanjut. Ada, kalau dalam persiapan pernikahan ada bagian itu yang kita harus katakan. Ya, patriarki culture saya udah bilang merah tuh merah. Kenapa? Anda married sama keluarga. Jadi kalau Anda bilang sampai sekarang orang married sama keluarga, Anda bilang nggak apa-apa, walau Anda laki-laki kali. Coba tanya, kumpulin deh semua perempuan, orang 1 di antara 3 itu mengalami kekerasan. Kekerasan itu bukan hanya fisik loh Pak, mental Pak. Ini kesaksian di acara kita aja, berapa orang yang udah terkena, coba nggak usah sebut namanya. Ini yang saya mau dengar yang terakhir ini, bahwa ini loh, kalau ini budaya patriarkal, pokoknya ini sebaiknya. Maka itu saya berani bilang bahwa mereka itu melanggar firman Tuhan. Ya, kalau ikut Matius 7 ayat 21 sampai 23, kenapa orang Farisi, orang ahli Taurat dibilang, saya sudah mengusir setan demi namamu, menyembuhkan orang, enyahlah engkau penjahat. Saya nggak mau bilang itu ya, tapi Tuhan bilang orang yang tidak melakukan dengan hati, itu sama dengan penjahat. Ya, kalau dia hatinya baik, dia biarkan anak-anaknya tumbuh berdua. Kenapa mesti campur? Itu karena ego. Oke. Oke, karena kita bicara mengenai persiapan pernikahan ini, saya mau kita mendengarkan dulu nih sharing dari Paulus Eko ya. Nanti Ibu Meta punya pengalaman mempersiapkan orang lain dan mempersiapkan diri juga kan menikah. Tapi Paulus Eko, silakan. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Oke. Di mana, gereja mana, kerja di mana? Selamat sore, Pak Janus, Bu Erna, Bu Meta, Bu Santi, dan teman-teman semua yang ada di sini, pemirsa juga. Nah, perkenalkan saya Paulus, saya sehari-hari sebagai guru agama dan bidang kerohanian di Sekolah Pelangi Kasih, dan juga sekaligus saya sebagai dosen tidak tetap untuk bidang filsafat dan juga kajian gender di Universitas 17 Agustus dan beberapa sekolah teologi gitu. Nah, saya posisinya di sini belum menikah, dan mungkin saya masih umur 30-an di tengah budaya yang selalu bertanya kapan menikah, seperti itu. Lalu pertanyaannya, udah ada calon belum? Nah, calon sempat ada dan sempat menuju ke tahap bina pranikah, pertemuan 2, tapi kemudian gagal. Karena selalu pertanyaan budaya Indonesia itu selalu bertanya maritim. Candaannya kami yang muda itu seperti itu. Negara Indonesia itu negara maritim ya. Pertanyaannya kapan nikahnya, seperti itu kan. Nah, padahal bagi saya dan mungkin juga teman-teman yang belum menikah, menikah itu keputusan seumur hidup gitu. Keputusan penting untuk seumur hidup. Tidak mungkin kan orang berencana sebelum menikah nanti dia akan memutuskan untuk kapan bercerainya. Kan nggak mungkin. Pasti dia berpikir bahwa menikah sekali seumur hidup. Nah,
karena pemahaman seperti itu, maka ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Salah satunya yang diutarakan oleh Bu Erna tadi yang sudah dijelaskan panjang lebar. Tapi bagi kami yang masih muda, minimal saya menunjukkan bahwa pernikahan itu nggak gampang seperti itu. Karena kita seringkali mendengar banyak kisah sukses pernikahan, jatuh bangun pernikahan, gagalnya pernikahan, bahkan itu membuat trauma juga bagi kami yang belum menikah, membayangkan dunia yang belum pernah belum pernah diketahui ke depan akan dimasukin, bingung gitu. Bagaimana pernikahan itu nanti seperti itu. Nah, karena adanya kegelisahan-kegelisahan kaum muda, maka baik juga ini menjadi sebuah gerbang yang bisa diisi oleh gereja atau siapapun, lembaga manapun, untuk memberikan arahan kepada kami bahwa pernikahan itu nggak serem kok, asalkan seperti ini, seperti ini. Pernikahan itu menarik, asalkan seperti ini. Ya, walaupun itu susah, tapi ada pengharapan karena seperti ini, seperti ini. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itu yang sebenarnya kami tunggu, generasi muda ini tunggu, yang awalnya ragu-ragu menjadi matang, yang awalnya matang semakin teguh, yang awalnya nggak mau nikah menjadi pengen nikah. Seringkali kan yang dibahas ketika dicandaan di masyarakat kan cuma dibahas malam pertamanya aja gitu, enaknya di malam pertama. Padahal pernikahan kan bukan malam pertama, malam-malam selanjutnya yang sampai bertahun-tahun, sampai seumur hidup, itu yang perlu diperhatikan. Nah, kiranya ini menjadi imperatif dan juga menjadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan juga bagaimana mengarahkan kaum muda untuk masuk ke dunia yang tidak mengerti itu, ke depan nanti bagaimana bisa semakin tertolong sih. Kira-kira itu kebutuhannya. Itu yang bisa saya bagikan. Mas Paulus, itu tadi kan kalau saya nggak salah Kak Bia, bahwa kalau bukan bercandaan tadi, bahwa pernah punya calon lalu gagal setelah bina pranikah season 2 tahap kedua? Season kedua, baru pertemuan kedua lalu kita memutuskan kayaknya nggak lanjut deh. Kalau tidak keberatan, bolehkah sedikit memberikan gambaran ini apa pertimbangannya, soal pertimbangan lo ini? Itu bukan hal yang buruk menurut saya. Saya pernah itu ketika masih pendeta jemaat, udah ada itunya, udah ada pewartaannya, udah ada tanggalnya, udah ada tempat pestanya, tapi toh akhirnya setelah percakapan mereka memutuskan, bukan saya, dihentikan. Dan menurut saya itu keputusan bertanggung jawab karena pertimbangannya matang. Kalau boleh tahu sharing, Mas Eko apa Mas Paulus nih? Iya, Paulus. Mas Paulus. Iya. Itu waktu itu kami memutuskan untuk stop, tidak lanjut, itu ada berbagai faktor ya. Misalnya salah satu berbagai komponen lah tentang dunia pernikahan itu bagaimana yang diceritakan. Termasuk persiapannya, apakah sudah siap secara ekonomi, lalu untuk ke depan perencanaan kehidupannya, rumahnya, atau perencanaan pendidikan anak. Karena kebetulan kami kan beda agama ya, saya Protestan, dia Katolik. Lalu nanti agamanya sama Kristen, tapi persatunya Katolik sama Protestan. Itu bukan beda agama loh. Oh ya, maaf. Jadi beda ituannya. Beda denominasi. Terus. Denominasi. Nah, lalu nanti pertanyaannya waktu itu ditanya, nanti anaknya akan dididik secara apa? Protestan atau Katolik? Nah, awalnya sih sebelum acara Bina Pranikah itu kami mikir tidak kepikiran ke arah situ, ya pokoknya menikah gitu, mempersiapkan acara pernikahan, tapi tidak mempersiapkan pernikahan itu sendiri, kehidupan pernikahan. Nah, ketika diberi pertimbangan-pertimbangan itu, akhirnya kami seperti saling toleh-menoleh gitu, iya ya, kita nggak kepikiran sampai ke situ. Lalu bagaimana perjalanan berikutnya? Lalu ternyata cinta aja nggak cukup gitu, cinta itu nggak cukup, karena seringkali orang muda bilang makan itu cinta seperti itu, tapi ternyata cinta itu nggak cukup, masih ada banyak pertimbangan untuk bisa sampai di tahap setia sampai mati. Itu ternyata banyak ceritanya. Nah, itu yang membuat kami salah satunya bilang sepertinya harus stop.
Seperti itu. Ya, stop dan bukan tunda ya. Ya, sementara untuk stop dulu. Stop ya. Kalau Ke depan tidak Artinya tahu. Bina Pranika itu sebenarnya menolong Mas Paulus dan sebelah calon pada waktu itu untuk mengambil keputusan yang lebih benar Betul. setelah mendengarkan pencerahan-pencerahan dan tidak menyesali keputusan itu kan? Tidak. Ya, ya. Saya pernah ditelepon seorang rekan pendeta beberapa 10-12 tahun yang lalu gitu. Dia telepon, Pak Arlianus, Bapak ngajar apa sih Bina Pranika? Saya bilang, kenapa? Anggota saya batal menikah nih katanya gara-gara Pak Arlianus. malah mau nikah. Gagal menikah. Oh, gagal menikah. Mau Kayak nikah Mas tapi Paulus akhirnya dong. nggak jadi gara-gara ikut Bina Pranika. Jadi kalau boleh tahu, batu sandungannya apa, Mas Paulus? Jangan satu kata aja. Perbedaan apa itu antara Kristen dan Katolik lah. Kalau mau dibilang tidak beda agama. Bukan. Oke. Bukan, jawabannya bukan Oh, itu. bukan. Saya bimbing ya. Kalau jawabannya itu, Anda nggak mungkin berbina pranikah. Karena tadi Anda udah bilang Anda beda denominasi. Bukan itu. Kayaknya bukan itu. Jadi, bukan karena Kristen Katolik, tapi dampak pendidikan anak, apa ya? Salah satu Pendidikan anak. subnya, Karena Katolik katanya anak pertama harus Katolik kan? Apa itu? ya waktu itu percakapannya seperti itu, salah satunya gitu. Jadi pola baru lebih kehidupannya sadar yang ya, beda. baru lebih sadar. Iya, betul. Selama ini masih pingsan. Maksudnya mungkin. Nah, jadi sebenarnya ini pesannya ya, ini pesannya melalui apa namanya percakapan kita ini, pesannya kepada rekan-rekan yang sudah jadi orang tua dan Anda yang ingin menikah juga. Ya, ketika Anda menikah atau Anda ingin menikah, pastikan Anda ikut Bina Pranikah. Betul sekali. Itu sangat menolong Anda untuk melihat kembali. Ya, terkadang kan tidak semua ada, terkadang kan tadi kan Mas Paulus bilang makan tuh cinta. Ya, terkadang cinta dalam arti yang tidak sebenar-benarnya itu begitu luar biasa sehingga ketika dipaparkan begini, kalau menikah itu memang sekali menyenangkan. Kalau tanya kita yang udah menikah, menyenangkan, tapi ada hal-hal yang memang perlu kita perjuangkan untuk itu. Jadi ini pesannya dari Mas Eko. Bu Erna, ada komentar nggak untuk sharingnya Mas Paulus nih? Saya baru aja mau bilang, makanya mesti belajar resiliensinya harmoni. Kenapa partner resilience system ya mengajarkan adaptasi. Tadi kita ada singgung di awal, Mas Paulus dengar ya. Jadi kalau ekonomi di masa pandemi, tapi kita mau nikah juga gitu ya, maka adaptasi. Jadi harus targetnya diturunin. Jadi kita kalau mengharap perahu sebiduk ya dalam satu perahu ya, sepenanggungan dalam susah dan senang, ketika anginnya bukan badai, tapi kalau ternyata hujan, tahu-tahu ada apa yang bocor sedikit aja ya, atau payungnya bolong itu, bukannya berarti terus langsung ada bubar gitu kan? Enggak kan? Tapi bagaimana Anda menghadapi, inilah yang diajarkan oleh gender harmony. Gender harmony itu belajar dari kosong. Hanya berpatokan kepada Allah. Jadi kalau saya boleh nanya nggak, yang the fifth concern, waktu Anda menghadap berdua dengan pasangan, ya di Bina Pranikah, Anda membayangkan bentuk pernikahannya seperti apa? Segitiga, tangga, Superman, ya, atau nih seperti perahu Anda yang nggak setir dia ngikutin, atau kingdom, istri Anda ngikut karena orang Jawa ya Anda ya, atau kalau orang Jawa laki-laki masuknya ke keluarga perempuan ya, betul? Apa? Boleh nggak tahu, Mas? Sehingga saya langsung bisa ngarahin jawaban saya. Waktu kami sih membayangkannya segitiga sih, seperti itu. Oke. Kalau segitiga awalnya sudah bagus, ya. Kenapa? Maka Allah, God is in control. Jadi kalau saya jadi kanselernya, ketika saya dikasih tahu bahwa Anda memutuskan, maka saya akan tanya, batu sandungan sebenarnya apa? Kenapa ketika Anda ditantang untuk membangun resilience berdua, ya, Anda harus punya proteksi. Proteksi itu di setiap anggota pada diri Mas Eko dan tunangannya. Kemudian resiko berdua.
Nah, ini sanggup nggak dihitung? Saya bersedia ngitungin, kebetulan saya statistician ya, saya researcher dan saya sosiolog ya. Nah, itu bedanya dengan psikolog. Jadi kalau psikolog ngomongin soal kejiwaan, kami melihat interaksi ya kepada situasi. Jadi saya selalu bilang, kalau Anda berdua jangan lihat kamu sebagai calon suami, kamu calon istri, bukan. Tapi situasi itu Habermas yang ngajarin ya. Anda belajar harmoni communicative action, maka kalau Anda sudah hitung proteksi masa depan kantong terisi, tapi resikonya ada pandemi, Anda harus adaptasi. Ya. Dengan adaptasi itu akan ada harmoni communicative action, ada livelihood skill, maka kerentanan itu bisa dikurangi. Nah, semua yang gender harmoni ajarin ya, ini menjawab pertanyaan Pak Aranus yang sebelumnya adalah salah satu kurang, maka kita akan menyesuaikan. Kenapa? Anda udah dasar yang benar. Concern pertama kelihatannya Anda bisa lulus ya. Saya belum tahu karena perbedaan, nggak tahu. Kalau boleh tahu sukunya Jawa juga. Sama. Nah, itu juga satu keuntungan ya. Kenapa? Saya suku Betawi, suami saya Jawa. Jadi ada beberapa yang Sunda sama Jawa yang dengan Batak itu semua pastilah ada dalam tanda petik clash, artinya resiko ya ke arah krisis. Jadi sebagai konselor ya, dan saya mengharapkan juga gembala, kita nggak memutuskan, tapi saya akan menggiring domba-domba kepada rumput yang bisa dua-duanya bisa hidup ya. Kalau perlu membangun suatu ladang baru, silahkan, Anda butuh waktu ya. Jangan pakai ladang yang ada, mungkin Anda nggak bisa makan rumput itu, udah nggak cocok gitu ya. Jadi saya katakan ya, komentar saya dengan Mas Paulus, sayang sekali, saya menganjurkan Anda menghubungi lagi calon yang dulu. Ini saya pernah lakukan, saya kesaksian. 2 orang, sama, yang satu Katolik, yang satu Protestan. Tapi Protestannya battle atau apa saya lupa ya. Yang satu Katolik. Udah mutusin putus. Tadinya udah mau nikah ya. Mereka putusnya kenapa? Bukan karena bina pranikah, tapi karena orang tua, anak keluarga, merasa nggak cocok. Yang laki-laki saya anggap anak sendiri ya. Sekarang dia ada di luar negeri, sudah menikah, punya anak ya. Itu konsultasi sama saya. Dia cuma bilang, waktu itu dia ditugaskan ke Asia, salah satu negara. Dia bilang, Bu, saya udah bubar, saya give up. Lalu saya bilang, in life, you never say give up. That's God wants you to do. Ya, karena God never give up on you. Ya, jadi saya bilang, saya kasih tahu caranya. Anda say goodbye sama dia dan terangkan bagaimana cinta kamu, sayang kamu masih tetap pada dia. Jangan, karena masalahnya ketahuan. Jadi sekali lagi saya sarankan kepada seluruh pasangan, baik yang belum menikah atau yang sudah menikah atau yang akan menikahkan anaknya, lihatlah situasinya, jangan orangnya. So kalau lihat orangnya kamu akan terbentur, oh itu mertua, itu orang tua, nanti gua kualat. Oh itu ipar, nanti gimana. Jadi pusing. Situasinya saya bilang itu adalah situasi di mana seolah-olah keluarga kamu, calon keluarga, bercampur aduk dengan keluarga ipar hanya karena masalah ipar gitu loh. Jadi sebenarnya nggak mesti. Kamu pisah rumah aja juga nggak ketemu-ketemu, yang satu di luar negeri udah nggak ada apa-apa gitu. Tapi kenapa itu bisa merusak, yang namanya manusia ya, perempuan tadi emosionalnya detail ya. Maka waktu itu saya bilang tulis WA, kasih tahu perasaan kamu, karena ini perlu the truth, dan berdoa sama Tuhan kalau dia adalah pasangan yang diberikan kepadamu, maka dia akan kembali dan kamu akan bersatu dengan dia. Tahu-tahu sekitar 4 bulan mereka cuma surat-suratan karena beda negara ya, yang satu di Taiwan, satu di Jakarta. Tahu-tahu dia bilang, Bu, saya mau pulang ke Jakarta, saya mau ketemu ibu, saya bawain hadiah, ibu mau apa saya bawain, tapi saya mau jemput
Dia sebut nama pacarnya dulu. Oh, dia nggak cerita sama saya. Walaupun memang kita sering surat-suratan. Jadi ada satu hal yang dibilang tidak mungkin bagi Allah. Always possible. Terima kasih Mas Paulus atas sharingnya, menyampaikan harapan-harapannya pada gereja, apa yang diperlukan supaya punya pengetahuan yang relatif memadai tentang bagaimana hidup pernikahan, sehingga punya keberanian dan punya kesiapan yang mantap untuk memasuki kehidupan pernikahan, dan juga sharing mengenai bagaimana Mas Paulus melalui bina pranikah malah akhirnya tidak jadi menikah dengan pacarnya pada waktu itu. Ini mau mengatakan betapa pentingnya bina pranikah itu untuk menolong kita entah semakin mengokohkan komitmen kita, entah melihat kembali apa yang selama ini kita telah percakapkan. Dan kita akan kita akan mendengarkan sharing dari Ibu Meta tentang bagaimana ia mempersiapkan pernikahan anggota jemaat, dan juga bagaimana ia mempersiapkan pernikahannya sendiri, ya. Ia dan calon suaminya pada waktu itu suaminya punya perbedaan yang sangat tajam. Perbedaan teologi. Bu Meta adalah seorang pendeta, suaminya memang bukan pendeta, tetapi ada pemahaman teologi yang sangat berbeda. Ada perbedaan umur yang sangat besar, 19 tahun. Ya, ada perbedaan prinsip tentang makan karena pengaruh teologi. Bagaimana Ibu Meta menyiapkan diri dan pasangannya di tengah-tengah perbedaan semacam ini, kita akan dengarkan, tetapi akan kita dengarkan pada episode yang akan datang karena kita memerlukan waktu yang membadai untuk mendengarkan ini. Nah, kita cukupkanlah percakapan kita kali ini, dan terima kasih kepada Ibu Dr. Erna Suryadi atas penjelasan yang diberikan yang memperkaya wawasan kita. Terima kasih kepada Mas Paulus yang telah sharing, dan Ibu Meta, Pendeta Santi yang hadir pada hari ini tetapi nanti akan sharing pada episode berikut, dan kepada semua rekan yang bergabung di YouTube. Bila ada yang memerlukan dukungan doa atau membutuhkan teman ngobrol dalam menghadapi persoalan pernikahan, silakan hubungi para konselor kami. Ada Pak Sutri Pendeta Edwin dan Ibu Pungki di nomor 0878 2853 5190. Ada Pak Sutri Pendeta Jimmy dan Ibu Tika di nomor 0877 7513 1000. Ada Pak Sutri Pendeta Hendra dan Ibu Vika di nomor 0812 3960 1234. Dan ada Pak Sutri Pendeta Daud dan Ibu Christine di nomor 0813 8073 5250. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu atas percakapan kami pada episode kali ini, menolong kami melihat apa yang perlu kami pertimbangkan ketika kami mempersiapkan pernikahan kami atau menolong anak-anak kami mempersiapkan pernikahan mereka. Tolong kami Tuhan untuk boleh melakukan persiapan ini dengan baik, dengan matang, sehingga dengan demikian kami boleh mengawali nanti kehidupan pernikahan dengan baik dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih atas Dr. Erna yang telah berbagi dengan kami, atas Mas Paulus, Pendeta Santi, Pendeta Meta, sertai mereka dalam keluarga, sertai mereka juga di dalam menjalankan panggilan hidup yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bagi para pasutri atau para calon-calon, pada anak-anak muda yang kebingungan untuk menentukan atau menemukan calon teman hidup, Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau menolong mereka dengan komunitas di mana mereka terhisap di dalamnya untuk boleh menemukan orang yang telah Engkau siapkan bagi mereka, dan beri mereka keterbukaan untuk bergaul, supaya dengan demikian mereka sungguh-sungguh dapat memutuskan untuk memasuki hidup pernikahan atau memutuskan kehidupan kesendirian dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih sekali lagi, dan salam bahagia dari kami kepada semua rekan pasutri, pada calon-calon pasutri. Tuhan memberkati pernikahan kita, Tuhan memberkati rencana pernikahan dari teman-teman muda. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati.
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.